Halo semuanya, Happy Investor. Kembali lagi di hari Selasa 22 Februari 2022. Seperti biasa akan mengulas market update dan juga daily recommendation. Nah, kita lihat dulu nih dari bursa global. Jadi, mayoritas bursa global ditutup melemah pada awal pekan pada tanggal 21 Februari dengan indikator indeks MSCI World Equity turun 0,4%. Pelaku pasar masih mencermati kelanjutan dari rencana Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dikabarkan telah sepakat untuk melakukan pertemuan mengenai krisis Ukraina. Sementara itu, harga minyak mentah kembali naik setelah sempat terkoreksi pekan lalu. Nah, untuk dari dalam negeri sendiri, IHSG masih melanjutkan rekor penutupan baru setelah menguat 0,15% ke level 6.902 pada kemarin. Dengan investor asing membukukan net buy 609 miliar rupiah, yaitu penguatan berlanjut meski 7 indeks sektoral tercatat ditutup di zona merah. Sementara sektor teknologi dan keuangan mencatat kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 2,05% dan 0,83%. Secara teknikal, indeks acuan hari ini diperkirakan akan bergerak mix pada rentang 6.850 sampai 6.950. Oke, kita lanjut. Untuk company newsnya sendiri, ada XL di mana mencetak pendapatan 26,75 triliun rupiah. PT XL Axiata Tbk membukukan pendapatan senilai 26,75 triliun rupiah pada 2021 atau naik 2,86% dari 26 triliun pada tahun 2020. Nah, kenaikan ini ditopang oleh pendapatan data yang mencapai 22,69 triliun rupiah pada 2021 atau naik 6,11% secara year on year. Adapun laba tahun berjalan melonjak sebesar 246,9% secara year on year menjadi 1,28 triliun rupiah. Lalu yang kedua itu ada SSIA yang fokus pada proyek Subang Smartpolitan. PT Surya Semesta Internusa Tbk bersiap memfokuskan usahanya untuk pengembangan data center. Perseroan akan menyiapkan capex sekitar 500 miliar rupiah hingga 700 miliar rupiah untuk proyek Subang Smartpolitan. Adapun Perseroan menargetkan tahun ini Subang Smartpolitan mencatat penjualan sekitar 60 hektar. Kemudian yang ketiga ini ada dari BBCA di mana menambah basis nasabahnya. PT Bank Sentral Asia Tbk melalui anak usaha digitalnya, PT Bank BCA Digital terus mencatatkan peningkatan nasabah. Hingga akhir 2021, PT Bank BCA Digital berhasil menghimpun DPK sebesar 1,73 triliun rupiah, di mana tabungan mencapai 594,9 miliar rupiah dan deposito sebesar 1,13 triliun rupiah. Adapun jumlah nasabah perseroan sampai pertengahan Februari telah mencapai hampir 600 ribu. Oke, kita lanjut untuk berita domestik dan global, yaitu yang pertama, Kemenq rilis surat utang tampung hasil tax amnesty. Pemerintah akan menerbitkan 2 jenis surat utang negara untuk transaksi private placement periode Februari 2022 dalam rangka penempatan dana atas program tax amnesty jilid 2. Pelaksanaan transaksi private placement ini akan dilakukan pada Jumat tanggal 25 Februari 2022. Adapun 2 seri SUN yang akan ditawarkan yaitu pertama FR0094 denominasi rupiah dengan imbal hasil tetap dalam rentang 5,37% hingga 5,62%, tenor 6 tahun. Kemudian yang kedua seri USD FR0003 denominasi dolar AS dengan imbal hasil tetap dalam rentang 2,8% hingga 3,15%, tenor 10 tahun. Kemudian berita yang kedua yaitu ekonomi Jerman tumbuh pesat. Pertumbuhan permintaan jasa mendorong aktivitas bisnis di sektor swasta Jerman ke titik tertinggi dalam 6 bulan pada Februari, menurut sebuah survei yang dirilis pada Senin. Indeks manajer pembelian PMI kilat sektor jasa IHS Markit melonjak ke 56,6 pada Februari dari 52,2 pada bulan lalu dan tertinggi sejak Agustus. Karena itu, PMI komposit yang mencatat sektor manufaktur dan jasa yang secara bersamaan menyumbang lebih dari 2/3 ekonomi Jerman juga naik ke 53,8 di Januari ke angka 56,2, angka tertinggi dalam 6 bulan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk hari ini
Corporate kalendernya itu tidak ada. Kemudian kita lanjut ke daily technical ya. Nah, untuk IHSG sendiri kemarin ditutup menguat 0,15% ke level 6.902,97, di mana nilai transaksinya itu sebesar 12,25 triliun dan net foreign buy sebesar 609 billion. Nah, untuk prediksi hari ini IHSG diprediksi upward di level 6.850 hingga 6.950, di mana indikasinya yaitu riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Nah, untuk rekomendasi saham yang pertama yaitu ada GZCO atau PT Gosco Plantation Tbk, di mana prediksi hari ini yaitu buy dengan target price yaitu di level 224 dan stop loss-nya itu di angka 176. Indikasinya adalah White Marubozu, MACD positif, dan stochastic uptrend. Lalu yang kedua itu ada IPPE atau PT Indo Purko Pratama Tbk, yaitu hari ini rekomendasinya buy, target price-nya 515 dan stop loss-nya di level 470. Indikasinya adalah hammer, MACD positif, dan stochastic golden cross. Yang ketiga ini ada DRMA atau PT Dharma Polymetal Tbk. Hari ini rekomendasinya itu buy dengan target price-nya di level 675 dan stop loss-nya itu di level 600. Indikasinya Morningstar, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Kemudian ada IATA, PT Indonesia Transport dan Infrastructure Tbk, di mana rekomendasi hari ini yaitu buy dan target price-nya di level 230 dan stop loss-nya 195. Indikasinya yaitu riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Lalu kemudian ada BWPT, PT Eagle High Plantation Tbk, rekomendasi hari ini yaitu buy dengan target price di angka 121 dan stop loss di angka 92. Indikasinya adalah two white soldiers, MACD positif, dan stochastic golden cross. Oke, sekian rekomendasi hari ini. Terima kasih.